Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 22 Desember 2020, saya akan melaksanakan seminar proposal yang berjudul Upaya Pemerintah untuk Mewujudkan Good Governance pada Penanggulangan COVID-19 di Desa Aimel. Perkenalkan, nama saya Anggun Asyari, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing pengampu mata kuliah seminar proposal, yaitu Ibu Fitria Artina, SPD MPD. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk membuat video seminar proposal. Dalam presentasi kali ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada metode penelitian. Kemudian apa saja yang ada dalam pendahuluan? Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, kemudian yang keempat ada manfaat penelitian. Kita beralih ke latar belakang. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 2, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam artian, pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Dengan adanya pemerintah desa, semua wilayah di desa dapat dikontrol dan diawasi dengan upaya pemerintah desa berkontribusi demi terwujudnya pemerintahan desa yang baik. Pemerintahan desa tentu tidak terlepas dari terlaksananya pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Pemerintah yang baik disebut dengan good governance. Good governance merupakan suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Di Indonesia dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari prinsip good governance yang menjadi tolak ukur kinerja dalam pemerintahan desa. Menurut Sadar Mayanti, tahun 2019 halaman 289, ada 4 prinsip good governance yang menjadi tolak ukur dalam pemerintahan desa. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, partisipasi. Dan yang keempat, aturan hukum atau rule of law. Keempat prinsip good governance tersebut diterapkan mulai dari komponen pemerintah desa dan kepala desa yang menjadi tolak ukur dalam pemerintahan desa sesuai dengan keadaan sekarang. Di masa pandemi COVID-19 sangatlah penting untuk memperhatikan 4 dari prinsip good governance tersebut guna mewujudkan pemerintahan yang bersih di pemerintahan desa. Untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dibutuhkan peran dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Maka dari itu, desa perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance yang sesuai dengan keadaan pandemi sekarang. Pada penanggulangan COVID-19, pemerintah mengeluarkan Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Untuk pemerintah desa menggunakan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan pada karya tunai desa. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, saya peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Aimel dengan judul Upaya Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Penanggulangan COVID-19 di Desa Aimel. Dikarenakan Desa Aimel merupakan desa yang maju dan Desa Aimel juga merupakan desa yang pertama kali terdeteksinya virus corona di NTB.
Berdasarkan latar belakang masalah yang saya uraikan tadi, dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana upaya pemerintah Desa Aimel, Kecamatan Aimel, Kabupaten Lombok Timur dalam merealisasikan prinsip good governance dalam penanggulangan COVID-19. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksana prinsip good governance pemerintahan Desa Aimel, Kecamatan Aimel, Kabupaten Lombok Timur dalam penanggulangan COVID-19. Dan yang ketiga, apa saja upaya pemerintah Desa Aimel dalam menanggulangi faktor penghambat pelaksanaan 4 prinsip good governance dalam penanggulangan COVID-19. Kemudian kita beralih ke tujuan penelitian. Dari rumusan masalah yang saya sampaikan tadi, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Aimel, Kecamatan Aimel, Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan 4 prinsip good governance pada penanggulangan COVID-19. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 4 prinsip good governance pemerintah Desa Aimel, Kecamatan Aimel, Kabupaten Lombok Timur dalam penanggulangan COVID-19. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah desa dalam menangani faktor penghambat pelaksanaan 4 prinsip good governance pada penanggulangan COVID-19. Kemudian manfaat penelitian. Dari informasi yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara yang pertama, manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi desa dalam mengembangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan desa. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada pemerintah Desa Aimel, Kecamatan Aimel, Kabupaten Lombok Timur akan 4 pentingnya prinsip good governance dalam pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance dalam penanggulangan COVID-19. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memberikan gambaran mengenai pentingnya 4 prinsip good governance dalam pemerintahan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat untuk bisa mengakses informasi yang jelas dan akurat dari pemerintah desa dalam hal penanggulangan COVID-19. Kemudian kita beralih ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan yang pertama di sini adalah desa. Desa merupakan sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia. Istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun, atau sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia. Menurut Suhartono, tahun 2000 halaman 11, desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan suatu kesatuan kampung dan dusun. Dari pendapat yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum, kesatuan organisasi pemerintah terendah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri dalam pemerintahan. Yang kedua, pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri dari kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintahan modern. Kemudian yang ketiga, pemerintahan desa.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggara pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian kita beralih ke tinjauan tentang good governance. Menurut Sukrisno Agus tahun 2011 pada halaman 101, good governance merupakan sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai satu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Kemudian kita beralih ke prinsip-prinsip good governance. Seperti yang kita ketahui, ada 4 prinsip good governance yang saya teliti dalam pemerintahan yang baik. Yang pertama, akuntabilitas. Menurut Astuti tahun 2012 halaman 92, akuntabilitas adalah hal yang terpenting untuk menjamin nilai-nilai seperti efektivitas, efisiensi, dan prediktabilitas. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dan instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian bab terakhir dalam bab 2 ini adalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang saya ambil yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nani Irianti di tahun 2020 yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Prinsip Transparansi Good Governance. Studi deskriptif Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan Astri Nurintan tahun 2020 yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pernek, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa Besar. Tidak terasa kita memasuki ujung presentasi ini, yaitu bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian Desa Aimel, Kecamatan Aimel, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian yang kedua, waktu penelitiannya, yaitu tidak ditentukan. Kemudian subjek penelitian, kepala desa, sekretaris desa. Setelah itu informan penelitiannya masyarakat. Dan teknik pengumpulan datanya, yang pertama observasi, yang kedua metode wawancara, yang ketiga metode dokumentasi. Yang terakhir teknis analisis data, yang pertama reduksi data atau data reduction, kemudian yang kedua penyajian data atau data display, yang ketiga simpulan atau verifikasi. Sekian dari presentasi seminar proposal saya yang berjudul Upaya Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Penanggulangan COVID-19 di Desa Aimel. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa dicerna dengan baik dan bisa dipelajari dengan baik oleh saya maupun oleh audiens. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.